yang dengannya kita mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan keberkahan kepada kita. Sebelumnya ya, kami mau meminta maaf kepada jemaah ya, karena ya, tadi kami diinformasikan sama panitia ya untuk mengisi ceramah tarawih ya, tapi belum ada informasi kepada kami bahwa apakah ada materi khusus yang berkelanjutan atau materinya bebas disampaikan oleh penceramah ya. Ini yang kami mau pastikan kepada jemaah. Apakah memang sebelumnya ya, bagaimana Pak? Materi khusus ya? Sampai di mana pembahasannya? Suratul Anbiya nih. Ya, bisa dimatikan saya. Iya. Asatidzah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelumnya memang kami tidak ada informasi sebelumnya. Jadi kami sangat minta maaf karena kurangnya ya, belum ada murojaah sebelumnya. Kan pastinya kan kita mengetahui bahwa kita butuh untuk memurojaah ya. Jadi kami mau membawakan materi yang ada saja. Iya, Bapak Badik khusus malam ini saja. Iya, minta maaf sekali. Bagaimana jemaah? Iya. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke 21 ya. Malam ke-21 ini sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, syadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan sarungnya. Ya. Wa ahya lailahu. Beliau juga menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu. Dia sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan istri-istrinya. Ya. Ini terkhusus ibadah yang dilakukan sallallahu alaihi wasallam menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Seseorang dianjurkan ya untuk memaksimalkan ibadahnya di 10 hari terakhir ini. Sebab ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di 10 hari terakhir itu terdapat di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, tidak ada informasi yang sampai kepada kita bahwa kapan terjadi itu.
disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita memaksimalkan ibadah di 10 hari tersebut. Iya. Terlebih lagi kita lihat fenomena sekarang, kami kurang tahu ya kalau tahun lalu. Sekarang itu lebih sering terjadi hujan. Iya, yang biasanya di mana Ramadan itu kan identiknya dengan musim panas. Iya. Musim panas yang berkepanjangan, apatah lagi kami di Sudan. Kami 5 tahun di Sudan, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu memang sangat terasa, ya, sangat terasa panas, ya. Sebagaimana yang kita dengar, panas di Sudan itu bisa sampai 45 derajat. Ya, itu kalau kita keluar itu seperti dilabrak, ditempeleng angin panas. Ya, itu kalau kita tidak pakai apa-apa. Belum lagi ini kita cerita sedikit ya. Belum lagi seringnya mati lampu. Ya, di sana itu sering mati listrik. Langganan sehari itu bisa sampai 7 sampai 9 jam. Kalau mati lampunya pagi jam 7, itu nanti menyala jam 5 sore menjelang maghrib. Iya. Kalau mati lampunya malam ba'da maghrib itu nanti menyalanya menjelang jam 12. Ya, itu sangat terasa sekali. Jadi bergantian, hari ini pagi, besoknya malam. Bahkan ada teman kita itu yang mengatakan bahwa kita ini lebih hafal jadwal mati lampu daripada jadwal mata kuliah di Sudan. Saking seringnya mati lampu. Ini yang beberapa kesulitan-kesulitan yang kita rasakan selain daripada musim panas. Kemudian yang kedua listrik yang padam, kemudian juga inflasi, harga bahan pangan yang melonjak tinggi, ya, itu pasca pengkudetaan yang terjadi di Sudan. Tapi itu tidak mengurangi kedermawanan orang-orang Sudan. Subhanallah, ketika datang bulan Ramadan, mereka betul-betul, yang kita tahu memang sebelumnya orang Sudan juga itu terkenal dengan kedermawanannya, kebaikannya. Namun ketika datang Ramadan, mereka luar biasa, ya, bertambah kedermawanannya mereka. Bahkan mereka itu buat seperti stand, yang di sana mereka hidangkan buka puasa bersama. Bahkan kalau kita tidak sengaja keluar karena ada keperluan dan itu sudah menjelang maghrib, mereka langsung tarik kita ke tempatnya, paksa. Iya, bahkan di sana juga ada yang istilahnya begal, ya, begal ini, ya, begal bukber, begal buka puasa. Tapi itu biasa kita lihat di daerah pedalaman. Ya, mereka menghentikan bis-bis yang sedang melakukan perjalanan, mereka berhentikan secara paksa, kemudian mereka tarik untuk buka puasa di tempatnya. Dan tidak sulit kita mendapatkan tempat berbuka puasa di sana. Ini di Sudan. Dengan segala keterbatasan, kesederhanaan, kesusahan juga, tapi ketika datang bulan Ramadan, Masya Allah, kita merasakan kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Ya, ini sedikit pengalaman kami, ya, di Sudan. Ya, ketika menjelang 10 hari di dalam bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Ini sebuah kinayah, ya, sebuah ungkapan yang bermaksud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjauhi istri-istrinya atau tidak menggauli istri-istrinya. Beliau fokus untuk beribadah, ya, fokus beriktikaf. Kemudian yang kedua, ahya lailahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malam-malamnya. Ya, menghidupkan malam-malamnya di sini tidak bermakna di dalam bulan Ramadan saja. Kemudian di luar bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa-biasa saja, tidak. Sebagaimana yang kita ketahui, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan baginya salat malam. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib baginya salat tahajud.
Ini di luar bulan suci Ramadan. Bahkan sebagaimana kita dengar kabarnya bahwa beliau yatashaddad qadamahu. Dia sampai bengkak kedua kakinya lantaran salat. Ini di luar bulan suci Ramadan. Nah, ketika di bulan suci Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kualitas ibadahnya itu ketika selepas salat Isya, bahkan menjelang subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meningkatkan ibadahnya. Bahkan wa aiqaza ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ingin beribadah sendiri saja. Beliau membangunkan istri-istrinya. Iya, ini tidak kita jumpai di riwayat di luar Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan istrinya. Berbeda dengan 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan istrinya untuk melaksanakan salat. Iya. Cuman sayangnya berbeda dengan aktivitas biasanya yang kita lihat di masyarakat kita di Indonesia, ya di Makassar tentunya. Umumnya ya di Sulawesi Selatan ataupun di Indonesia secara keseluruhan, bahwa kita biasa mendapati warga kita justru di 10 hari baru sibuk. Sibuknya bukan bertarawih, sibuknya pergi ke mall. Iya, mau mempersiapkan baju apa kira-kira yang bagus dibeli. Ya, padat sekali. Sekarang itu kalau kita lihat toko-toko baju, ya baju muslim terkhusus, wah sudah padat sekali pagi sampai malam juga. Iya, orang salat tarawih. Tapi ya kami tahu karena kami sempat singgah juga kemarin habis ceramah, kami singgah juga. Wah, luar biasa padat sekali. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya fokus beribadah di 10 hari terakhir. Ini secara khusus di 10 hari terakhir. Terus bagaimana dengan ibadah-ibadah Ramadan secara umum? Secara umum banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabarkan ajwadun nas, manusia yang paling baik, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik dari segi ibadah, baik dari segi interaksi sosialnya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih baik lagi ketika datang bulan Ramadan. Ya. Apa kebaikannya? Ketika datang malaikat Jibril. Ini yang pertama. Yang pertama tadi, ketika datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertambah kebaikannya karena banyak sekali kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Waktunya sangat singkat sekali waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Iya. Waktu yang sangat singkat. Kemudian datang dengan berbagai macam kemuliaan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu bertambah kebaikannya ketika bertemu dengan malaikat Jibril, karena setiap malam di bulan suci Ramadan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabarkan menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Yang pertama dulu, kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Disebutkan ajwadu min rihil mursalah, lebih baik daripada sebuah angin yang berhembus, angin sepoi-sepoi mungkin ya, atau juga bisa dikatakan sebagai udara, lebih baik daripada itu. Kita lihat bagaimana itu udara kira-kira kalau kita berada di tempat yang tertutup, ya, tetap ada udara yang masuk, ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, ya. Kalau sekiranya ada seseorang dia berada di suatu tempat yang tertutup, kemudian dia melakukan sebuah dosa, tidak ada yang melihat dia, ya. Dia melupa bahwa ada yang menciptakan kegelapan malam. Ya, tetap dikasihkan udara supaya dia masih bisa bernapas, supaya dia masih bisa bertaubat. Ya, kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ternyata bukan hanya siam saja, bukan hanya di siang hari kita berpuasa, tapi man qama lailahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang
mendirikan lailahu, mendirikan malam-malamnya di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Bahkan seseorang ketika dia datang berjamaah, salat tarawih berjamaah, kemudian dia cukupkan dengan witir bersama imam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yansarif, dia yansarif, berpisah juga, selesai salat witirnya bersama imam, ya, kutiba lahu qiyamul lailah, begitu ya hadisnya, dicatat baginya salat malam full. Ya, siapa di antara kita di sini yang mampu salat malam full dari ba'da isya misalnya sampai menjelang fajar? Iya, tapi kalau kita datang salat bersama imam di sini, salat tarawih, kemudian kita cukupkan witir kita bersama imam, maka dicatat baginya salat full satu malam. Ini kemuliaan. Maka tidak cukup bagi kita, misalnya kita datang tarawih saja kemudian kita pulang salat witir. Saya bilang saya mau salat witir di rumah, tidak apa-apa kita salat witir di sini. Adapun kalau kita mau salat di rumah bisa sampai tak capek, ya, bisa sampai 100 rakaat kalau mau ki. Ya, tapi ini khusus di bulan Ramadan ini kita salat witir. Bagusnya kita salat witir bersama imam supaya tercatat bagi kita salat full satu malam. Ya. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan khusus bagi orang yang berpuasa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-shaum li. Ya, puasa itu untuk saya, wa ana ajzibi, dan saya sendiri yang akan membalasnya, spesial puasanya. Kalau ibadah-ibadah lain, jemaah sekalian, itu disebutkan pahalanya. Beberapa ibadah yang lain, taruhlah misalnya salat itu kan disebutkan berapa perbandingan salat di berjamaah di masjid dengan di rumah, Pak? 27 dengan 25 nih? Iya, berbeda. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 25. Iya, ada yang mengatakan 25. Kita ambil minimalnya saja 25 paling sedikit. Kalau dikasih uang 1 juta atau 25 juta, yang mana dipilih? Tentu 25 juta. Ya, ini yang paling minimal. Kalau ada yang mengatakan 27. Sedekah itu kita ibaratnya menanam sebuah biji, kemudian biji tersebut tumbuh menjadi sebuah pohon, dan pohon itu memiliki ranting, terbagi menjadi 7 ranting. Dari setiap ranting itu tumbuh daripadanya 100 buah. Iya, 100 buah. Dikalikan kalau misalnya 1000, kita bersedekah 1000 dikali 700, berapa Pak? 700.000. Subhanallah. Kita bersedekah 1000, kita diibaratkan bersedekah sebanyak 700.000. Bagaimana lagi dengan selebihnya itu? Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka berapa ganjaran pahalanya? Iya, dikalikan 10. Rasulullah mengatakan, singkatnya Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan itu alif lam mim harf, ya, tapi alif itu huruf, walam huruf, walamun harf, wa mimun harf. Iya, alif itu huruf, satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Coba beda berapa mim? Dikalikan ini sendiri. Iya, banyak. Subhanallah. Tapi khusus salat ini Allah Subhanahu wa taala rahasiakan itu. Allah sendiri yang akan memberikannya. Saya kasih perumpamaan, kalau misalnya ada seorang ayah, dia bilang sama anaknya, kalau kamu lulus atau kalau kamu hafal Quran, saya akan sediakan hadiah yang spesial untuk kau. Biasanya ada begitu kan? Iya, biasanya ada begitu. Ada seorang ayah mengatakan seperti itu kepada anaknya. Kalau kau berhasil, ya, kalau kau berhasil hafal kau 30 juz, saya sediakan hadiah yang spesial untuk kau. Pasti anaknya penasaran, apa kira-kira itu hadiahnya, Pak? Iya, bukan spesial kok dikasih tahu. Ya. Kalau sekiranya seorang ayah saja itu tidak akan mengkhianati, ya, pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bagaimana lagi dengan
Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la. Perumpamaan Allah Subhanahu wa taala adalah perumpamaan yang paling tinggi, dan pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk hambanya yang lolos daripada ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi apa pahalanya orang yang berpuasa? Wallahu alam, kita tidak mengetahui apa pahalanya, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk hambanya. Kemudian juga ada sebuah keutamaan, ya. Jangankan yang kita sebut saja, aroma mulut saja, Pak, itu disebutkan keutamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau mulutnya orang berpuasa. Bagaimana kira-kira bau mulut tak kalau berpuasa? Agak ini agak sedap-sedap. Ya, agak memiliki aroma yang kurang enak lah bahasanya, bahasa bahasa terus terangnya kurang enak. Tapi meskipun ini bagi sebagian yang orang itu bau mulutnya orang yang berpuasa itu tidak mengenakan, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Lebih harum daripada al-misk, iya, atyabu min rihil misk. Lebih harum daripada minyak wangi, lebih harum daripada parfum, lebih harum daripada kasturi. Subhanallah. Parfum yang mahal sekalipun, Pak, yang kita beli, ya, kalau sekiranya ada yang pakai parfum paling mahal di sini, ada parfum itu yang terbuat dari kayu gaharu, ya. Ya, itu kalau yang kita dengar itu harganya sampai puluhan juta. Itu bahan mentahnya saja, belum diolah jadi parfum. Bagaimana lagi dengan parfumnya itu? Ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun parfum yang paling mahal sekalipun dari manapun itu, dari Paris, ya kita sebut saja, lebih harum baunya orang yang lebih harum bau mulutnya orang yang berpuasa. Ya, tapi tidak perlu juga kita pamer, kita tarik sembarang. Kita ini bilang rasakan. Tidak perlu. Ya, cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu saja, dan kita meresapi itu supaya tidak ada lagi alasan saya malas berpuasa ini, supaya menjadi penyemangat. Iya, untuk bau saja yang tidak enak ini di sisi Allah Subhanahu wa taala harum baunya. Karena memang itu yang menjadi patokan kita, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menilai kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Ya, bukan pandangan manusia, itu yang kita kejar. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekedar bersiwak saja, ya, Rasulullah mengatakan al-miswak matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Bersiwak itu punya keutamaan membersihkan mulut, membersihkan gigi kita, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Kita sekedar bersiwak saja, kalau kita niatkan supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut. Bahkan kata Rasulullah, hatta ma taj'alu fi imra'atika. Kalau kita suap istri, Pak, sekedar disuap istri, tak sesuap nasi kita suap istri, tak. Kalau kita niatkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta alaihi, kata Rasulullah, kalian akan diberikan ganjaran pahala terhadapnya. Hanya sekedar amalan sederhana ini, kita suap istri, tak, kemudian kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai puasa itu khusus, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya, disebutkan saum li, untuk saya, kata Allah Subhanahu wa taala, karena ini ibadah memang tidak nampak sama orang lain, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Urusan tak sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kalau kita lihat ada anak tak begitu, kita latih berpuasa, mungkin kalau di depan tak dia bilang, capek kak, ayah, lapar kak, kodong. Kita lihat kiloyo-loyo, ternyata di belakang tak macok goy. Iya, bisa saja begitu. Iya, makanya dalam berpuasa juga itu, bahkan berbuka, ya, berbuka puasa itu ada sebuah kenikmatan. Iya, berbeda kalau orang yang tidak berpuasa, kenikmatan apa yang dia rasakan kalau dia tidak berpuasa. Keutamaan orang berpuasa itu bahkan dijadikan doanya itu makbul. Salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu doanya orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia
berbuka, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada da'watul musafir juga pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga da'watul mazlum. Kita kalau berpuasa dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk keutamaan sebenarnya sangat banyak sekali ya, karena mengingat waktu juga. Man fattara shaiman, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan buka puasa baginya pahala. Ya, pahala seperti apa? Iya, jadi dia dapatkan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi sebenarnya ada dua keutamaan dia. Setidaknya minimalnya ada dua keutamaan orang yang memberikan buka puasa. Pertama, dia sudah dapat pahala sedekah. Karena kan dia pasti mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Bahkan ada ulama mengatakan boleh jadi ibu-ibu itu lebih banyak pahala yang mereka borong. Ya, karena mereka sudah kerja menyiapkan makanan, kemudian dia juga dapat pahala orang yang pahala membukakan orang puasa. Kemudian yang ketiga, dia dapat pahala puasanya juga. Ya, ini keutamaan ya, memberikan pahala. Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Dan yang terakhir secara umum, hadis yang disampaikan oleh sahabat tentang kebaikannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, juga sallallahu alaihi wasallam itu bertambah kebaikannya ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, ini pentingnya seseorang itu untuk selalu bersama-sama dengan orang soleh. Iya, perhatikan ki lingkungan tak, perhatikan ki teman bergaul tak. Kita tidak ada yang merasa di sini saya ini orang hebat kak. Iya, saya ini jago. Saya bisa lawan iblis. Tidak, kita ini lemah. Apalagi kalau kita sendiri. Iya. Dengan adanya orang lain, teman-teman soleh kita juga ikut merasakan kebaikan tersebut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu merasakan kebaikan ketika datang malaikat Jibril. Jadi bukan kita yang mengatakan bahwa kau ini baik kok kalau karena ada saya. Tidak. Tapi kita merasakan kebaikannya. Kita mendapatkan manfaat ketika kita melihat seseorang itu sholat. Oh, masya Allah, dia rajin sholat. Ketika teman kita bersedekah, masya Allah, dia rajin bersedekah. Penting sekali seseorang itu bersama dengan orang-orang soleh di sekitarnya. Bahkan, anjing, anjingnya Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi itu disebutkan dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran karena apa? Karena dia membersamai orang-orang soleh. Ya, kalau sekiranya dia tidak bersama Ashabul Kahfi itu, maka sama seperti anjing-anjing yang lainnya. In tatruku yalhas, in tahbil alaihi yalhas, atau tatruku yalhas. Kau ambil, kau pelihara, atau kau biarkan saja dia di jalan, tetap dia akan menjulurkan lidahnya. Tapi karena dia ini khusus, anjing ini membersamai Ashabul Kahfi, disebutkan dalam Al-Quran. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, dan seterusnya disebutkan karena dia membersamai orang-orang soleh. Karena kita juga akan mendapatkan manfaat daripada lingkungan sekitar kita. Mungkin ini ya yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khair. Minta maaf sekali Pak, seandainya ada informasi kepada kami bahwa akan dilanjutkan tadabbur suratul Anbiya-nya, mungkin kami akan ada persiapan sedikit. Dan memang tadi informasinya jam 5 asar, jadi kami tidak sempat memurojaah. Minta maaf juga kalau ada kesalahan, salah kata, mungkin ada yang menyinggung jemaah sekalian. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.